Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aql wa tazidu fil muru'ah. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan dan memudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha. Nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita limpahan taufik, limpahan hidayah, limpahan istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga memahaminya. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'alakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanuwasil ad-darsa salis min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz' Tsani. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha pada jilid yang kedua. Laqad intahayna fi liqa'il madhi inda tamrinil 'ashr min hadzal dars. Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas terakhir terhenti sampai di latihan ke-10 dari pelajaran ini. Di mana dari pelajaran ini alhamdulillah ta'ala sudah ada beberapa kaidah yang kita pelajari, yang diantaranya adalah yang pertama tentang isim tafdil, kemudian yang kedua tentang penggunaan kata lakinna, kemudian yang ketiga tentang penggunaan kata ka'anna, yang keempat terkait dengan kaidah adat ma'dud 11 sampai 20. Yang kelima terakhir kita membahas tentang al-adadu tartibi, yaitu adalah angka urutan, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai dengan bilangan yang ke-10.
Ini dikenal dengan istilah dalam bahasa Arab, dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah adadun tartibi, angka urutan. Di mana angka urutan ini sebetulnya punya sigoh, punya bentuk yang bisa kita buat sendiri dan kita ingat bentuknya, kemudian kita ingin ubah angka biasa adat asli menjadi adat tartibi. Itu caranya adalah dengan kita merubah bentuk angka biasa asli, angka asli menjadi angka tartibi dengan cara kita ikuti polanya saja. Apa itu polanya? Polanya adalah berpola fa'ilun untuk muzakkar dan fa'ilatun untuk muannas, seperti itu ummahat. Kecuali untuk angka 1 dan kecuali untuk angka 1 yang muzakkar dan muannas. Fa'ilun, fa'ilatun. Sebagai contohnya, kata isnan artinya 2. Ketika kita ingin jadikan yang kedua, hamzahnya itu tambahan. Itu kan 3 huruf ya, sa, na gitu. Nunnya juga tambahan karena ini menunjukkan musanna. Kita ubah menjadi musanna, maka jadilah dia sanin gitu. Kalau muannasnya saniyatun. Misal lain salasatun. Kita ingin ubah menjadi yang kedua, kita ubah menjadi pola fa'ilun. Ta'nya itu tambahan. Sehingga jadilah sa-nya ditambahin alif, salisun untuk muzakkar. Muannasnya tambahin ta marbuto, salisatun. Begitu caranya. Arba'ah, 4. Kita ubah menjadi bermakna yang keempat. Hamzahnya tambahan, asalnya roba'a, ta'nya juga tambahan, ta marbuto. Kita buat menjadi yang keempat, ro, tambahin alif, ro. Ba-nya dikasrokan, fa'ilun, menjadi robi'un, yang keempat. Muannasnya robi'atun. Yang kelima, asalnya dari kata khomsah. Kita ubah menjadi yang kelima. Berarti ini sudah 3 huruf, kho, mim, sa, ta'nya tambahan. Kho-nya ditambahkan alif, mimnya dikasrahkan, sa-nya didomahkan. Khomisun, yang kelima untuk muzakkar, muannasnya khomisatun. Begitu ini. Cara bentuknya sama. Tinggal kita buat dengan pola fa'ilun, fa'ilah. Khomsah, khomisun, khomisatun. Nah, kecuali angka 6 ya, sittatun. Asalnya satitun. Nah, begitu. Cuma dalam bahasa Arab susah huruf ta itu. Makanya diganti situn menjadi sadisun. Ya, sadisun. Kalau muannasnya sadisatun. Nah, ini khusus ya angka 6 ya, tidak sesuai dengan sittah karena sittah itu ta asalnya. Harusnya satitun. Ini tidak enak, disebutkannya agak lebih sulit. Maka digantilah menjadi huruf da. Karena ta itu punya sifat hamas, satitun, nanti begitu. Susah ya. Jadi makanya diganti dengan sadisun agar lebih mudah untuk diucapkan. Sadisun. Muannasnya sadisatun. Sab'ah menjadi sabi'un. Muannasnya sabi'atun. Sabi'atun. Samaniyah, 8. Ini ada banyak. Ya dan tanya tambahan, berarti asalnya sin, huruf ta, mim dan nun. Jadilah samin untuk muzakkar, muannasnya saminatun. Tis'ah, ta'nya tambahan, maka dirubahlah kita ubah ya menjadi isim adat tartibi, berubahlah menjadi tasi'un, muannasnya tasi'atun. Sampai pada kata asyarah juga demikian. Asyarah kita jadikan isim tartibi, adat tartibi, muzakkarnya menjadi asyir, muannasnya asyirah. Nah, seperti ini ummahat cara kita membuat angka adat asli menjadi tartibi. Isnan, sanin, saniyah, salasah, salis, salisah, arba'ah, rabi'un, rabi'ah, khamsah, khamisun, khamisah, sittah, sadisun, sadisah, sab'ah, sabi'un, sabi'ah, samaniyah, saminun, saminun, saminah, tis'ah, tasi'un, tasi'ah, asyra, asyirun, asyirah.
Nah, hafalkan ini semuanya, dihafalkan wajib. Kalau yang sudah hafal hari ini, insya Allah dia akan mudah nanti membahas atau memahami tentang pelajaran mengungkapkan ungkapan jam yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Karena ungkapan jam ya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuknya itu tidak jauh berbeda dengan adat tartibi. Oleh karena itu saya sampaikan, siapa yang sudah hafal ini, maka insya Allah dia akan mudah di dalam memahami tentang ungkapan jam. Hanya sedikit perbedaannya saja. Tapi secara umum dia hampir sama dengan adat tartibi. Baik ummahat wa Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang ungkapan jam ini, dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz menyampaikan tentang ungkapan jam? Padahal dalam latihan ini penulis tidak menyampaikannya pada kita. Karena nanti pada pelajaran-pelajaran setelahnya, penulis akan menyampaikan pada kita contoh tentang penggunaan jam, tapi penulis tidak menyampaikan kaidahnya. Kenapa tidak menyampaikan kaidahnya? Karena sebetulnya dia tidak jauh berbeda dengan adat tartibi. Maka seolah-olah penulis menyampaikan pada kita, nanti tiba-tiba ada tentang ungkapan jam, nggak ada kaidahnya, nggak dijelaskan juga dalam latihannya. Tiba-tiba ada dalam contoh saja. Kenapa kita bertanya-tanya kok nggak disebutkan sih kaidahnya? Penulis ingin menyampaikan pada kita, sebetulnya sudah dibahas pada adat tartibi. Hanya saja saya tekankan kembali pada ummahat tentang ungkapan jam ini, dan saya rinci nanti pada umat tentang ungkapan jam ini, walaupun mirip dengan adat tartibi, karena memang ada sedikit perbedaan dan perlu kita ketahui agar nanti ketika kita mendapatkan tentang ungkapan jam, kita sudah tidak lagi bingung melihat bentuknya, dan kita tidak lagi bingung dalam mengungkapkannya, dan kita tidak lagi bingung di dalam menerjemahkannya. Nah, oleh karena itulah pas sekali untuk pembahasan ungkapan jam dibahas setelah pembahasan adat tartibi. Saya ungkapkan ini dan saya berikan latihannya secara khusus karena memang penulis tidak menyampaikannya dalam kitab ini tentang ungkapan jam secara khusus. Cuma nanti tiba-tiba langsung aja ada, kok ada ungkapan jamnya? Kenapa bisa begini ya? Padahal sebetulnya sudah sama dengan adat tartibi. Saya bilang tadi ya, cuma hanya saja saya akan tekankan lebih khusus di dalam pembahasan ini karena terkait dengan adat tartibi, agar nanti ketika kita sudah masuk pada contoh-contoh pengucapan ungkapan jam, ummahat tidak lagi kebingungan di dalam memahaminya. Baik, itulah maksud dari penjelasan kenapa dalam pelajaran 2 ini ditambahkan tentang pembahasan tentang jam. Dan itu juga yang diminta oleh penulisnya di dalam kitab Mu'allim. Ya, ada kitab namanya kitab Mu'allim, kitab yang digunakan untuk pengajar sebagai panduan di dalam belajar, di dalam mengajarkan kitab ini. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk tentang kaidah pengungkapan jam, bagaimana saya sampaikan, agenda kita hari ini kita bahas dulu PR terkait dengan adat tartibi ini. Untuk memastikan ummahat paham tentang kaidah ini, baru kemudian kita masuk ke pembahasan ungkapan jam. Baik, coba kembali sama-sama kita baca ummahat Iqra' ma yali, ungkapan angka tartibi ini yang dia latihan 10, kemudian kita langsung masuk ke latihan yang ke-11. Iqra' ma yali, baca yang berikut ini. Istami'na jayidan, summa karrilna hadhil qira'ah. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awal. Ad-darsus tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsus tsalis. Ad-darsul tsalits. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sabi'. Ad-darsus sabi'. Ad-darsus thamin. Ad-darsus tsamin. Ad-darsus tasi'. Ad-darsul tasi'. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Baik, umat bisa lihat di sini ya. Barakallahu fikunna ya ummahat. Ummahat bisa semua lihat di sini. Adat tartibi yang digunakan di dalam latihan yang 10 ini adalah adat tartibi muzakkar. Karena kata yang dibilangkan sebelumnya adalah muzakkar. Karena adat tartibi sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, di dalam satu kalimat kedudukan dia sebagai na'at. Kalau na'at ya berarti mengikuti kata sebelumnya. Kata sebelumnya muzakkar, adat tartibi digunakan muzakkar. Ada tartibi sebelumnya marfu, maka kata yang dibilangkan marfu, maka ada tartibinya marfu.
kata yang dibilangkan adalah dalam keadaan ma'rifat, maka ada tartibi juga ma'rifat. Karena na'at itu adalah kaidah yang mengikuti seluruh sisi dari kata yang disifatinya. Darsul awal, pelajaran yang pertama. Darsus sani, pelajaran yang kedua. Darsus salis, pelajaran yang 3 dan seterusnya. Sampai darsul asyir, pelajaran yang 10. Kemudian beliau menyampaikan pada kita di sini al-awwal, kata al-awwal yang pertama, muannasuhu al-ula, muannasnya adalah al-ula. Naqul, kita mengatakan at-talibul awwal wa talibatul ula. Kalau talib itu kan muzakkar, kita bilang talibul awwal. Kalau talibah kita katakan talibatul ula, at-talibatul ula, pelajar perempuan yang pertama. Maka demikian pula dengan sani, berarti berbeda. Darsus sani, kalau saya bilang al-wahdah, wahdah itu unit. Unit yang kedua, al-wahdah as-saniyah, begitu. Ad-darsus salis, kalau saya ingin bilang unit ketiga, berarti al-wahdah as-salisah. Karena saya bilang tadi ya, angga adat tartibi itu kedudukannya sebagai naat dan mengikuti kata sebelumnya. Kalau darsunnya nggak pakai alif lam Ustaz, berarti sama darsun salisun, begitu. Tidak usah pakai alif lam. Wahdanya nggak pakai alif lam juga sama wahdatun salisatun. Sebelumnya kasroh berarti ikut kasroh setelahnya. Darsin salisin, gitu ya. Ya intinya pokoknya kalau untuk adat tartibi dia kedudukannya sebagai naat, jadi mengikuti kata sebelumnya. Itu maksud dari kaidah tentang adat tartibi. Langsung aja kita masuk ke latihannya. In atil asma al-atiyah bil adadi tartibi. Kita penulis in atil asma al-atiyah. Naatkanlah isim-isim berikut bil adadi tartibi dengan angka urutan. Dari soalnya saja sudah secara tidak langsung menjelaskan pada kita tentang kondisi adat tartibi dalam kalimat. In atil asma, naatkan isim berikut dengan adat tartibi. Ini menunjukkan apa? Adat tartibi itu kedudukannya sebagai naat. Karena penulis menyampaikan in atil asma, bukan apa? Adif, idofahkan lah, bukan. Tapi apa? Naatkan. Berarti adat tartibi memang kedudukannya sebagai naat. Ya. In atil asma al-atiyah. Naatkanlah isim-isim berikut bil adadi tartibi dengan angka urutan. Al-mushtaqi yang diambil minal adadil mazkuri dari angka yang disebutkan. Karena memang adat tartibi kan dibentuk dari selainnya. Memang dia dibentuk dari apa? Dibentuk dari angka asli. Makanya secara tidak langsung juga penulis menyampaikan pada kita angka tartibi itu kita yang bentuk. Caranya bagaimana? Bentuk dari angka asli. Maka kata penulis mushtaqi diambil dari selainnya. Diambil dari mana? Minal adadil mazkur, dari angka yang disebutkan amama kulli wahidin minha. Di depan setiap salah satu darinya. Artinya di depan setiap salah satu dari kalimat-kalimatnya. Nah, kita ubah angkanya menjadi bentuk angka tartibi. Dan perhatikan ya, ini angka tartibi sebagai naat. Dan PR Ummahat hampir sebagian kecil, nggak besar. Tidak banyak sih, sedikit ya. Tapi ada beberapa yang salah ketika memberikan naat dari adat tartibi ini. Sebelumnya kasroh, tapi dia mendomahkannya. Fisanatir robiatu. Atau misalnya bihafilati, hafilahnya misalnya majrur, tiba-tiba angkanya domah. Bilhafilatil khamisatu. Ini salah. Ingat kembali ya, ada tartibi naat, dia harus mengikuti seluruhnya dari kata yang disifati sebelumnya. Langsung aja saya minta. Tafadhol, biar saya mudah untuk mengabsennya. Saya mulai dari bawah gantian. Ya, silakan Bu Yuni. Al-yaum. Namun Ustaz. Ya. Al-yaum. Al-yaumus samin. Bagus sekali. Al-yaumus samin. Ahsan. Saminu, samina, samini. Saminu. Saminu. Ustaz. Bagus sekali karena dia mengikuti yaum. Apa artinya Bu al-yaumus samin? Hari yang ke-8. Iya, hari yang ke-8. So, al-yaumus saminu artinya hari yang ke-8. Ahsanti. Barakallahu fik Ibu. Bu Titut, hisanati. Bu Titut, silakan fisanah. Ada angka 4. Silakan Ibu.
Baik, tidak aktif, langsung aja Bu Sukmawati. Biar mempersingkat waktu ya, yang nggak aktif ya langsung saya ganti. Silakan, Ya, Pisana. Ustaz. Fissanati Rabi'ati. Nah, itu dia. Fisanatir Rabi'ati. Sahih. Kenapa Rabi'ati bukan Rabi'atu? Ikutin sanati Ustaz karena dia naat. betul. Sanatinya majrur, Rabi'ahnya kita majurkan juga. Karena Rabi'ah ini ada tartibi kedudukannya sebagai naat. Nah, ini jebakan dari penulis ya. Bagian membahas sanatir Rabi'atu. Karena semuanya semua di sini Rabi'ati. Ya artinya apa Bu? Silakan Bu Sukmawati. Artinya di tahun keempat. Iya, di tahun yang keempat. Bagus. Kemudian Yang keempat. Barakallahu fiik, bagus Bu Sukma, ahsan. Bu Rini, coba atau Bu, silakan. At-talibus salis. Salisu, salisa, salisil. Kalau salisil nama bedak. Salisu. Ya, salisu ahsan. At-talibus salisu ahsan. At-talibu salisu. Artinya? Murid ketiga. Ya, murid yang ketiga. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjutnya Bu Ratna Wiliza, silakan. Talibah. Talibah. Ya. At-talibatus sadisatu. Bagus sekali. At-talibatus sadisatu. Sama-sama muannas ya. Dan sama-sama ada alif lam dan dhammah. Terjemahkan at-talibatus sadisah. Siswi yang keenam. Siswi yang keenam. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Ninik, dilanjutkan, silakan. Nomor yang ad-darsu ya Ustadz. Iya, adarsu Ibu. Dilanjutkan, silakan. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Ahsan, ad-darsul ashiru. Sama-sama muzakkar ya. Mudhof, sama-sama muzakkar dan sama-sama marfu. Apa artinya? Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10. Barakallahu fiik. Bu Nina, silakan Bu Nina. Al-bait. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Masya Allah. Al-baitus sabi'u. Ahsan, terjemahkan. Rumah ketujuh. Rumah yang ketujuh. Ahsanti ya Bu Nina. Mumtaz. Bu Nawang, dilanjutkan. Tafadhali ya Bu Nawang. Ustaz. 6. Al-Qur'atul Khomisatu. Yang mana? Yang sofha dulu. As-sofha. Afan Ustaz. Hmm. As-Sofhatus Sat. As-Sofhatus Sat. As-Sofhatut Tasi'atu. Bagus. As-sofhatut tasi'ah. Ini suka ketukar ya antara 9 dan angka 6. Sittah tis'ah. Sittah tis'ah. Sittah. 6. Ingat aja 6 itu 6. Jadi depannya sin. Sittah. Saya selalu ingat aja gitu. Angka 6 itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya 6. 6 kan 6 ya. Benar gak sih? Benar kan? Ya, ya. Ya berarti nggak sittah. Oh, sittah. Kalau 9 tis'ah. Lawannya dari angka 6. Ta tis'ah. 6 sittah. 9 tis'ah. Berarti kalau jadi 9 tasi'ah. As-sofhatut tasi'ah. Terjemahkan. Lembaran yang ke-9. Iya, ini halaman atau boleh lembaran, boleh sama aja. Halaman atau lembaran yang 9. Ya, sahih Bu Nawang, barakallahu fiik. Pertanyaannya Bu Lindawati. Silakan Bu Lindawati, al-ghurfah. Lindawati mana? Bu Lindawati. Lindawati bukan satu ya namanya. Ya. Saya Silakan. juga Lindawati. Bu Lindawati Agustini, silakan. Ya. Al-ghurfatul khamisah. Asan al-ghurfatul khamisatu. Artinya ruangan yang kelima. Ruangan yang kelima. Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Bu Linda Siregar, al-juz'u. Al-Juz awal. Al-juz'ul awal. Hasan, al-juz'ul awalu. Apa artinya al-juz'ul awal? Juz yang pertama. Iya, juz yang pertama. Maksudnya bagian yang pertama. Juz itu bagian. Juz 30 kan, bagian yang 30. Juz usani, bagian kedua. Juz usalis, juz urabi, itu bagian.
Bagian. Lebih bagus bagian ya Ustaz Iya. daripada juz bagian. Ya, Sebagian. Karena sebagian buku ada yang menggunakan apa? Bagian juz 1, ini juz 2. Itu Al-Qur'an. Juz 1, juz 2, juz 3, ya kan? Terbagi jadi 30 juz, 30 bagian. Bu Lili, dilanjutkan silakan. Ustaz. 6. Yang jus juga ya Ustaz? Iya, yang jus. Jus apa, Bu? Apel, mangga? Bukan ini ya, silakan. Al-juz'u Al-jus utsani. Al-juz usani. Ahsan, al-juz usani. Masya Allah. Terjemahkan. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Sahih. Barakallahu fiik ya Bu Lili. Nah, seperti ini Umah aja cara kita membuat ada tertibi. Tinggal kita ikuti kata sebelumnya. Coba Bu Leni, soalnya sekarang dari saya, Bu. Nah, Ustaz. Silakan ya. Nih. Dibaca. Ya, silakan Bu. Ini susah, berarti saya ganti aja di sini. Maaf sebentar Bu. Silakan Ibu baca ini. Zahabat ilal madrasati bil hafilati. Ini kenapa jadi seperti ini? Sebentar dulu Bu. Ya, silakan Bu. Zahabtu yang benar, bukan zahabat. Kalau zahabat nanti siapa yang pergi? Zahabtu ilal madrasati 8. Sebentar dulu. Lupa saya tadi tuh diiniin dulu, diubah angkanya jadi angka Arab. Angka Arab. Udah benar angka Arab. Ya, silakan. Zahabtu ilal madrasati bil hafilati saminati. Bagus. Zahabtu ilal madrasati bil hafilati saminati. Masya Allah. Betul Bu. Saminati karena hafilahnya majrur. Coba terjemahkan. Masya Allah, bagus. Setelah keluar dari kelas, Zahabtu. pelajar. Kok para pelajar? Zahabtu. Siapa yang pergi zahabtu? Saya. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah bil hafil Dengan bis. dengan bis ke-8. Iya, dengan bis ke-8. Ahsan, saya pergi ke sekolah dengan bis ke-8. Ahsanti ya Bu Leni, barakallahu fiik, cukup. Selanjutnya, saya ingin minta Bu Gina di atasnya. Silakan Bu Gina, soalnya dari saya. Jalasa amama mudarris Ya, silakan dibaca. Nah Ustaz, jalasa amamal mudarris talibun ar-rabi'u. Ulang. Jalasa amamal mudarrisu talibur rabi'u. Talibun Rabi'u. Rabi'ah. Rabi'u Ustaz. Rabi'u atau Rabi'un? Rabi'un. Iya, jangan lupa ya, kalau nggak ada alif lam berarti
bertanwin. Bertanwin. Jalasa amamal mudarrisi talibun rabi'un. Sahih Bu, rabi'un yang digunakan karena sama-sama muzakkar dan yang disifati tidak ada alif lam, maka angkanya juga tidak ada alif lam. Masya Allah, barakallahu fiik ya Bu Gina. Terjemahkan coba. Fikih barakallahu Ustaz. Telah duduk di depan guru pelajar yang keempat. Ahsan. Telah duduk di depan guru pelajar yang keempat. Ahsan. Barakallahu fiik. Cukup. Nah, Ustaz. Nah. Barakallahu. Satu lagi terakhir Bu Eli. Silakan. Minal baiti Ulang bacanya, maaf. Ntar saya besarin dulu Ustaz. Ya. Kharajat minal baiti binti Salisatun. Begini. Kharajat minal baiti binti salisatun. Yakin? Mutakid? Yakin? Mutakidah? Salisatun? Oh ya, alif lam ya Ustaz. Binti salisatu. Pakai alif lam? Yakin Ya. pakai alif lam? Kenapa pakai alif lam? Karena idhofah Ustaz. Ahsan, bagus sekali. Barakallahu fiik Ibu. Binti, jangan lupa ya, binti ini Iya, ya. ya dia idhofah kepada domir. Ini saya tekankan pada ummahat. Binti, bintunnya sudah didhofahkan pada domir, berarti dia jadi ma'rifat. Karena dia ma'rifat, makanya ada tartibinya diga menggunakan alif lam. Kharajat minal baiti binti salisatu. Iya, itu yang benar. Masya Allah. Terjemahkan Bu. Telah keluar dari rumah anak perempuanku yang ketiga. Itu dia, sahih. Telah keluar dari rumah anak perempuanku yang ketiga. Anak perempuan saya yang nomor 3. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Mumtaz. Barakallahu Ustaz. Nah, terakhir deh, satu lagi. Silakan, saya minta satu lagi. Memastikan umat paham tentang ini. Di atasnya Bu Cicik. Silakan Bu Cicik. Ustaz. Nah, fadal. Zahabal mudiri ilal ghurfatil Zahabal mudir. Salah, mudiri. Zahabal mudiru. Iya, tadi kalau Zahabal mudiri mudiru. salah ya. Kenapa kasroh? Nah, Ustaz. Yang betul mudir. Nah, Nah, silakan. Zahabal mudiru ilal ghurfatil tamini. Samini. Yakin? Ilal ghurfatil tamini. Gurfat. Ilal ghurfatil saminati. Yang mana nih yang benar nih? Saminati Ustaz. Ah, yakin? Mu'anas. Dapat ilham dari mana? Saminati. Kok tiba-tiba Karena berubah? mu'anas. Karena mu'anas Ustaz. Iya, kira dapat ilham dari ini. Gurfati atau gurfatin? Gurfati atau gurfatin? Ghurfati ila ghurfati. Kenapa gurfatinya nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lamnya. Nah Ustaz, ila ghurfatin Ustaz. Hah? Yang Ila mana? ghurfatin saminatin. Masya Allah, itu dia Ibu. Ila gurfatin saminatin. Saminatin. Jangan lupa dia tidak ada alif lamnya ya. Kemudian tidak juga sebagai idhofah, berarti dia nakirah. Kalau nakirah maka ditanwinkan. Ila gurfatin saminatin. Saminatin. Ya, terjemahkan silakan. Telah pergi kepala sekolah ke ruang yang ke-8. Masya Allah. Telah pergi kepala sekolah ke ruang yang ke-8. Ahsan. Masya Allah ya Bu Cicik. Ahsan, barakallahu fiik. Fik barakallahu Ustaz. Berapa sih saya beri soalnya? 1, 2, 3, 4. Ah, satu lagi deh kalau gitu 5 ya. Terakhir silakan Bu Amsi ya. Atau Bu Ani. Bu Ani silakan. Bu Ani,
Siap ya soal dari saya. Tafadhol ya Bu Ani. Sakotut tajiri as-sadisatu kabiratun jiddan. Asadi satu. Yakin? Ya. Iya. Baik, dia naat buat siapa? Sadisahnya. Tajir. Oh iya. Sakotu. Syakoh, Masya Allah. Syakohnya nggak ada alif lamnya. Sadisnya ada alif lamnya. Yakin? Iya Ustaz, yakin. Kenapa? Kan syakohnya nggak ada alif lam. Sadisa ada alif lam. Beda dong. Karena dia idofah ke Ahsan. ma'rifat, maka dia Ahsan, ikut Masya ma'rifat. Allah. Betul. Karena dia idofah kepada ma'rifat, makanya dia menjadi ikut ma'rifat. Sahih. Syaqqatu tajiri sadisatu kabiratun jiddan. Ya, silakan terjemahkan. Sakotu. Oh iya. Syaqqa itu apartemen. Apartemen. Apartemen pedagang yang keenam sangat besar. Iya benar sekali, besar sekali atau sangat besar. Sahih. Apartemen pedagang yang keenam itu besar sekali atau sangat besar. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Ani. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terakhir deh, kasihan nih Bu Amsi nggak dapat. Ya Bu Amsi, soal dari saya. Satu lagi ya. Ya Ustaz. Ya. Silakan. Soalnya adalah la. Ya, silakan. Kharajat min baiti. Kharajat, kalau kharajat siapa yang keluar? Pasti perempuan nih kalau kharajat. Oh ya. Kharajtu. Betul? Kharajtu min baiti mudarrisun talitun. Mudarisun. Madrasah. Ntar dulu Ustaz, kayaknya kurang detail. Iya. Kharajtu min baiti mudarisun. Berarti dia berdiri sendiri mudarisun. Baiti kenapa nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lamnya. Ini apa namanya? Ntar dulu Ustaz. Kharajtu min baiti mudarrisin. Bagus. Ahsan, mudarisin. Mudarrisin Kenapa mudarisin? talitin. Mudarisin kenapa mudarisin? Kasrah. Ini mudhafun ilaih. Ahsan, mudhaf ilaih. Barakallahu fiik, mumtaz. Yang lain diam ya. Saya minta satu orang aja. Kharajtu min baiti mudarrisin. Kharajtu min baiti mudarrisin. Apa jawabannya? Bagus sekali dan mudhaf ilaih. Talitin. Salisin. Yakin, Bu? Ntar dulu. Iya, silakan. As-saliti. As-salisi. Pakai alif lam. Ya. Yakin? Nggak Iya, mau berubah ini kan lagi? idofah ya. Idofah. Idofahnya kepada ma'rifat atau kepada nakirah? Kepada nakiroh. Kepada nakirah. Berarti kalau isim didofahkan kepada nakirah, dia ma'rifat atau tetap nakirah? Maksudnya apa? Lupa. Kalau isim didofahkan kepada isim nakirah setelahnya, apakah dia berubah jadi ma'rifat juga atau tetap dalam keadaan nakirah?
Tetap nakiro. Tetap nakiroh, sahih. Kalau tetap nakiroh berarti sifatnya nakiroh atau ma'rifat? Iya. Kalau idofah kan jadinya makrifat kan ya? Ma'rifatnya kepada siapa? Ma'rifat kepada isim Mudhari. nakirah. Ya, baik, saya kasih jawabannya. Yang benar adalah salisin sebagaimana tadi jawab oleh Bu Amsi. Kenapa? Karena kata bait dia didofahkannya kepada isimnya nakirah. Isim didofahkan kepada isim nakirah berarti dia tetap nakirah. Tetap dalam keadaan nakirah. Tapi kalau yang di atasnya sebelumnya dijawab oleh Bu Ani, syaqqatut tajlis sadisatu pakai alif lam, lihat sifatnya karena syaqqahnya didofahkan kepada isim ma'rifat. Kalau isimnya didofahkan pada isim ma'rifat, maka syaqqah menjadi ma'rifat dengan sebab didofahkan kepada ma'rifat. Coba nanti dilihat lagi tentang macam-macam isim ma'rifat yang dulu pernah kita bahas. Isim ma'rifat diantaranya nama orang, ya, isim isyarah dan sebagainya. Di akhirnya idofah kepada isim ma'rifat, begitu ya. Idofah kepada isim ma'rifat. Kalau didofahkan yang pada isim nakirah, maka kata ini yang didofahkan tetap kita bilang dia nakirah. Min baiti mudarrisin salisin, gitu, bukan salisati, bukan asalisi pakai alif lam. Kenapa? Karena dia mensifati bait. Baitnya dia nakirah. Kok nakirah Ustaz? Kan idofah. Iya, karena idofahnya kepada isim nakirah, bukan kepada ma'rifat. Begitu Bu Amsi jawabannya. Oh iya. Iya, bisa dipahami ya? Ustaz, Bedanya ya. khairan insyaallah. Iya, Insyaallah, Ustaz. kecuali kalau saya bilang gini, kharastu min baitil mudarrisi. Nah, kalau ada alif lamnya berarti jadi apa? Min baitil mudarrisi as-salisi. Nah, ini benar bagaimana jawaban Ibu. Tapi kalau asalnya baitnya mudarrisnya nakirah, maka berarti kata baitun yang sebagai mudhof juga disebutkan dalam keadaan nakirah. Min baiti mudarrisin salisin. Aku keluar dari sebuah rumah seorang guru yang ketiga. Ya, dari rumah seorang guru yang ketiga. Begitu Bu Amsi ya bedanya. Barakallahu fiik Ibu Ahsan. Ya, Ustaz. Wafik Iya. barokallah. Baik Ummahat, ini terkait dengan kaidah adat tartibi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pembahasan tentang ungkapan jam di hari ini insyaallah taala. Tafadhali. Mau tanya Ustaz, Silakan Bu Linda, silakan. maaf ya Ustaz, mau nanya soal ujian apakah bab 3 aja? Iya. Karena ini banyak sekali nih. Tiga aja Bu, nggak banyak insyaallah. Oh, jazakallahu khairan. 3 aja, nggak banyak. Makanya sama 3 doang, karena yang 4, 5 nanti ada 3 lagi aja, kaidahnya. Bang. Emang 3 aja. Di sebagian tempat, Maksudnya di sebagian dulu ya. di sebagian tempat ya, misalnya seperti di sebagian yang lainnya, itu setelah ini langsung Selasanya langsung Seninnya, ada yang belajar Senin, selesai Senin, minggu depannya langsung ujian, nggak ada nggak ada murojaah, karena khusus untuk pelajaran 3 ini Ummahat coba sendiri yang memahaminya, kemudian nanti baru setelah itu kita murojaah sama-sama. Jadi bukan untuk mengejar nilai ya, bukan, tapi untuk mengejar, coba deh kalau tanpa ada murojaah kira-kira bisa gak Ummahat, seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya saya coba ya, alhamdulillah semuanya dicoba, alhamdulillah bisa. Yang mudah-mudahan Ummahat juga demikian dimudahkan ya, insyaallah. Khusus buat yang 3 aja. Kalau yang ada 4, 5, 6 nanti ujian lagi 4, 5, 6, pelajaran 4, 5, 6 karena banyak, nanti kita murojaah bersama dulu. Khusus aja untuk yang 3 ini memang saya udah khususkan yang 3, dia nggak ada murojaah bersama. Jadi silakan ya Ummahat murojaah ya, pembahasan yang telah dipelajari yang 3 aja. Kemudian nanti diujikan, baru nanti kita akan sama-sama murojaah. Begitu ya Bu Linda ya. Semoga dimudahkan ya Bu Linda ya. Barakallahu fiik Ibu. Insyaallah. Ya. Baik, Tapi silakan. dengar ujian juga. Ya nggak usah ujian deh, namanya latihan aja ya, latihan cara bersama. Ya, tapi nggak boleh lihat buku latihannya, begitu Ibu. Ya, Ustaz, mau bertanya silakan Ustaz. Bu Cici, tafadhali. Isim yang diidofahkan kepada nakiro secara makna juga nakiro ya Ustaz? Iya, dia secara makna juga apa? Secara makna Rumah juga guru nakirah. gitu. Iya, di rumah seorang guru yang ketiga. Nah, Ustaz.
Rumah Kalau seorang guru. 6 Iya. Kenapa? kan bisa berarti rumah ke-6 itu gimana? Rumah ke-6. Ya bisa aja tinggal diganti angkanya 6. Rumah guru yang ke-6. Bukan rumah ketiga. Maksudnya bukan guru ketiga tapi rumah ketiga gitu. Oh, rumah guru yang ketiga. Maksudnya yang 3 ini buat gurunya Ibu ya? Iya. Iya, itu Guru. buat gurunya. Benar. Untuk Ahsan, rumahnya, betul sekali Ibu. Ini bisa jadi yang 3 ini adalah gurunya atau maksudnya rumah yang 3. Nah, kalau ini bisa kalau ini bisa di antara 2 itu nih. Kalau seperti ini, betul Ibu jawabannya Masya Allah. Ini bisa mensifati mudarris atau bait. Kalau seperti ini berarti tinggal kita lihat pada konteks kalimatnya aja. Ya. oh konteks. Bisa jadi ini maksudnya rumahnya yang 3 atau gurunya guru yang ketiga. Karena sama-sama dia bisa mensifati keduanya. Begitu Bu. Iya. Iya. Nah, Ustaz. Ya. Isim diidhofahkan kepada nakiroh tetap nakiroh ya. Dia tidak menjadi ma'rifat. Nah, Ustaz, jazakumullah iya. khair. Nah, sama-sama. Baik, inilah ummahat Ustaz, terkait. Ustaz. Ya, silakan. Tafadhali. Ustaz, misalnya mudarisnya ma'rifat, salisnya artinya ke gurunya atau gimana Ustaz? Berubah nggak? Sama juga seperti ini. Min baitil mudarrisis salisi. Ini bisa gurunya, juga bisa kepada rumahnya. Karena sama-sama ma'rifat. Tetap ya Ustaz. Kecuali kalau gini. Kharastu min baitil mudarrisati as-salisi. Ini yang 3 siapa? Gurunya atau rumahnya? Iya, iya. Rumahnya. Karena dia sama-sama muzakkar. Ya, ini kebetulan kalau tadi mudarrisi sama-sama muzakkar, maka bisa keduanya. Begitu ya Bu ya. Ya. Tapi kalau misalnya beda jenisnya misalnya, maka kalau seperti ini jelas sekali salisnya adalah untuk rumah. Sama juga seperti dengan Ibu ungkapkan gini. Baitul mudarrisi. As-salisi. Kalau salisi berarti gurunya, jelas ini ya, karena beda harokatnya, ya kan? Tapi kalau Ibu bilang baitul mudarrisi salisu, berarti salisu buat siapa? Rumahnya. Buat rumahnya. Hasan, begitu Ibu. Jadi kita bisa menentukan sifat ini, lihat aja pada kata sebelumnya. Mana yang benar-benar sama muzakarnya, muannasnya, ma'rifat nakirohnya, dan harokatnya. Kalau misalnya Ibu nakirohkan, baitu mudarrisin. Kalau saya bilang mudarrisin salisun, berarti 3-nya buat siapa? Buat rumah. Buat rumah. Tapi kalau baitu mudarrisin salisin, 3-nya buat siapa? Buat guru. Buat guru. Tapi kalau bentuknya begini, baiti mudarrisin salisin, salisinnya buat siapa? Bisa guru, bisa rumah. Bisa guru, bisa rumah. Sahih. Karena kata salisin ini sama bentuknya. Kalau ke mudarrisin sama-sama nakiro, sama-sama kasroh. Ke baitin juga sama-sama nakiro dan sama-sama kasroh. Begitu ya Bu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jazakallah khairan. Oh ya, barakallahu fiik Ibu. Hasan. Baik, inilah ummahat terkait dengan kaidah adat tartibi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang adat tartibi yang masuk kepada bilangan jam, insyaallah. Silakan pembahasan jam ini bisa umat lihat di pembahasan kaidah yang saya tulis dan sudah saya bagikan kepada ummahat sekalian. Baik, sekarang kita akan bahas tentang kaidah pengungkapan pertanyaan dan jawaban dari ungkapan jam ya, menunjukkan pertanyaan yang berkait dengan ungkapan jam. Dalam pelajaran ini kita juga membahas kaidah mengungkapkan pertanyaan jam dan jawabannya. Hal ini dikarenakan mengungkapkan jam berkaitan dengan kaidah adat tartibi, angka urutan. Hanya saja ungkapan jam hanya menggunakan isim muannas. Jadi angka urutan yang digunakan untuk jam itu hanya muannas. Kenapa? Karena jam dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata sa'ah. Dan sa'ah itu adalah isim muannas. Berarti angka adat tertibinya yang kita gunakan juga muannas. Nah, berikut ini adalah cara mengungkapkan jam 1 sampai 12. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4,
sampai jam 12. Kalau umat yang mengungkapkan sekarang jam 1, berarti umat bilang as-sa'atul wahidah. Ini berbeda di sini aja. Bukan as-sa'atul ula, bukan, tapi as-sa'atul wahidah. Untuk angka jam 1 itu bukan menggunakan ula tapi wahidah. Berbedanya dengan adat tartibi hanya di poin ini aja. Kalau adat tartibi kita bilangnya at-talibatul ula, al-haqibatul ula, al-madrasatul ula. Tapi untuk kata sa'ah kita tidak menggunakan kata ula tapi wahidah. As-sa'atul wahidah artinya jam 1. Kemudian kalau umat ingin mengungkapkan jam 2, maka ungkapannya adalah as-sa'atus saniyah. As-sa'atus saniyah. Jam yang kedua. Sama kan dengan adat tartibi at-talibatus saniyah, al-haqibatus saniyah. Sama. Itu kan tidak bareng misal. Baik. Berarti kalau misalnya sahnya tidak ada alif lamnya, benar gak kalau saya bilang begini? Sa'atun al-wahidah. Atau yang benar sa'atun wahidah. Mana yang benar dari dua ungkapan ini? Yang kedua ya. Yang kedua, sahih sa'atun wahidah. Sahih. Sama juga dengan yang kedua, mana yang benar? Sa'atun saniyah, as-saniyah, atau sa'atun saniyah. Mana yang benar? Kedua. Yang kedua, karena sama-sama nakirah. Kalau saya bilang jam ketiga, mana yang benar? Sa'atun salisun atau sa'atun as-salisatu. Mana yang benar? Nggak ada. Bagus. Yang Nggak ada yang Ada benar. yang benar. Nggak ada yang benar. Bagus sekali. Nggak ada yang benar. Karena yang pertama beda jenis, yang kedua sama jenisnya tapi beda nakirah dan ma'rifat. Yang benar harusnya apa? Sa'atun salisatun. Jadi intinya sama ya, seperti ada tartibi sama dia persis. Sama persis. Hanya membedakan wahidatnya aja. Kalau ada tartibi menggunakan kata ula, kalau untuk ungkapan jam menggunakan kata wahidah. Langsung saja kita lanjutkan. Jam ketiga as-satus salisah. Jam 4 maksudnya jam 4 as-satur rabi'ah. Jam 5 as-satul khamisah. Jam 6 sama persis ya dengan ada tartibi as-satus sadisah. Jam 7 as-saatus sabi'ah. Jam 8 as-sa'atus saminah. Jam 9 as-sa'atut tasi'ah. Jam 10 as-sa'atul asyirah. Sampai sini 10 kita bahasnya. Karena jam itu ada 12 jam, maka tambahannya untuk angka 11 ini sama dengan ada tartibi. Angka 11 kita ungkapkan dengan as-sa'atul hadiyata asyrah. As-sa'atul hadiyata asyrah. Ini tambahan aja ya 11 karena terkait dengan angka 11. Ada tartibi kita baru 10 kan? Karena jam itu ada 12, makanya ditambahkan 11. Ini sama dengan ketika umat nanti belajar tartibi untuk 11. Jadilah dia at-talibatu al-hadiyata asyrah. Sama. Persis sama dengan angka jam. At-talibatul hadiyata asyrah. Pelajar yang ke-11. Apartemen yang ke-12 sama nanti asyaqqatu apartemen ke-11. Asyaqqatu al-hadiyata asyrah. Sama. Mansub ya Berarti Ustaz? mabni di atas fathah ya Ustaz? Benar, karena sebagaimana kita belajar angka 11 sampai 19 mabni di atas fathah. Betul. Mabni di atas fathah. As-sa'atul hadiyata asyrah. Sama dengan ahada asyar kan begitu ya? Ihda asyrah. Dia wajib kita mabnikan di atas fathah. At-talibatul hadiyata asyrah. Asyaqqatul hadiyata asyrah. Nah, sama dengan jam 11, umat bilang as-sa'atul hadiyata asyrah. Jam 11. Kalau jam 12, umat bilang as-sa'atus saniyata asyrah. Tinggal tambahin belakangnya asyrah. Saniyata asyrah. Dan wajib kita fathahkan karena memang angka 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. At-talibatu as-saniyata asyrah. Begitu.
Kalau syaqqah sama juga. Asyaqqatus saniyata asyrah. Dia sama-sama kita fathahkan. Karena saniyah asyrah, hadiyah asyrah, dia mabni di atas fathah. Nah, seperti inilah ummahat cara kita mengungkapkan ungkapan jam. Baik, kita ungkapkan dulu sama-sama, kemudian nanti kita lanjut ke contoh-contohnya. Istami'na wa karirna, dengarkan, ikuti dulu ya, biar kita sama-sama melancarkan dulu tentang ungkapan jam. Istami'na wa karirna. As-sa'atul wahidah. As-sa'atul wahidah. As-sa'atus saniyah. As-sa'atul tsaniyah. As-sa'atus salisah. As-sa'atul tsalisah. As-sa'atur rabi'ah. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atul sadisah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus saminah. As-sa'atul thaminah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atul tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata ashrah. Iya, sinnya disukunkan ya. Ashrah, coba. Al-hadiyata ashrah. Ikut lagi. Al-hadiyata asyrah. Bagus. As-sa'atul hadiyata ashrah. As-sa'atus saniyata ashrah. As-saniyata ashrah. As-saniyata ashrah. Coba satu orang. Bapak saya minta Bu Lili tolong dibacakan dari jam 1 sampai jam 12. Tafadholi ya Bu Lili. As-sa'atul wahidah. As-sa'atus tsaniyah. As-sa'atus tsalitsah. As-sa'atur rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus tsaminah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata asyrah. As-sa'atus tsaniyata asyrah. Masya Allah, bagus sekali Bu Lili, ahsan. Coba Bu Ninik baca jam 1 sampai jam 12. As-sa'atul wahidah. As-sa'atus tsaniyah. As-sa'atus tsalisah. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atut sabi'ah. As-sa'atus thaminah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata asyrah. As-sa'atus saniyata asyrah. Ahsan, Masya Allah ya Bu Ninik, ahsan. Satu lagi, Bu Leni, silakan. As-sa'atul wahidah. As-sa'atus tsaniyah. As-sa'atus salisah. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus tsaminah.
as-sa'atut tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyrah, as-sa'atus tsaniyata asyrah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fik ya boleh. Ini Ahsan. Bu Cicik baca gak baca buku? Bisa? Saya coba ya Ustaz. Ahsan, silakan. Masya Allah. Fadhali. As-sa'atul wahidah. Bagus. Terus. As-sa'atul tsaminah. As-sa'atul Saniyah dulu, jangan Saminah tiba-tiba 8. Ulang dari pertama. As-sa'atul tsaniyah. Dari pertama. As-sa'atul wahidah. Terus. As-sa'atul tsaniyah. Bagus. As-sa'atul tsalisah. Terus. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atul sadisah. As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul tsaminah. As-sa'atul tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata asyrah. As-sa'atul tsaniyata asyarah. Masya Allah, mumtaz ya Bu Cicik, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fik. Bagus sekali. Fik barakallah Ustaz. Satu lagi, coba Bu Ani, bisa baca tanpa lihat buku? Bisa. Silakan, tafadhali. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalitsah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul tsaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul ashirah. Tasi'ah dulu 9. Udah. Oh, udah. As-sa'atul tasi'ah, Ya. as-sa'atul ashirah, Nah, as-sa'atul hadiyata asyrah, ini. as-sa'atul tsaniyata asyrah. Masya Allah, Ahsan. Barakallahu fik, mumtaz. Terakhir, saya minta Bu Nawang baca tanpa melihat buku. Tafadhali ya Bu Nawang. Nah, Ustaz. As-sa'atul wahidah. Nah. As-sa'atus saniyah. As-sa'atus salisah. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus saminah. As-sa'atul tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata asyrah. As-sa'atul saminata asyrah. Apa? As-sa'atul salisata asyrah. 13 itu, salisah asrah. As-sa'atu 12. Sa'atus saniyata asyrah. Nah, saniyah. Memang suka tukar saniyah sama saminah ya. Cuma beda nun sama mim ya, saniyah. Ahsan, barakallahu fik ya Bu Nawang. Masya Allah, ahsan. Baik, umahat yang mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan jam yang kita ungkapkan. Semua angkanya ada alif lamnya. Sa'atul rabi'ah, sadisah, sabi'ah, karena memang sa'ahnya ada alif lam. Kalau seandainya angka sa'ah yang kita ungkapkan tidak menggunakan alif lam, maka sama nanti ya, angka yang setelahnya ada tartibinya juga tidak pakai alif lam. Dan saya tekankan lagi, yang membedakan antara angka dalam jam dan angka tartibi itu adalah hanya pada wahidahnya aja. Wahidah kalau muannasnya untuk yang bukan untuk jam, al-ula, begitu ya. Baik, sekarang saya tanya sama ummahat. Kalau seandainya saya buat kalimat begini. Zahabtu ilal madrasah, aku pergi ke sekolah. Fi itu di dalam, maksudnya pada. Saya ingin bilang saya pergi ke sekolah pada jam 7. Zahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ah. Kira-kira yang benar bagaimana? Zahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'atu atau sabi'ati atau sabi'ata?
Tabiati. Seperti itu ya Ummahat ya. Jadi angka yang datang setelah jam dia mengikuti persis seperti kata sebelumnya, karena saya sampaikan tadi angka yang datang setelah jam itu kaidahnya sama persis seperti ada tertibi, hanya membedakan hanya pada kata wahidahnya saja. Sehingga kalau seandainya sa'ahnya majrur, ada sebab ada huruf jar, zahabtu ilal madrasati fi sa'ati, saatinya majrur berarti sabiyahnya juga dimajurkan. Zahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ah. Aku pergi ke sekolah pada jam 7. Begitu Ummahat. Pagi, siang, sore, malam Ustaz. Nanti tinggal kita tambahkan kata sobahan untuk kata pagi. Ya ini akan saya jelaskan berikutnya. Sampai sini bisa pahami dulu ya. Kita lanjutkan Ummahat bahasan lanjutannya. Baik, setelah Ummahat lancar mengungkapkan ungkapan jam 1 sampai 12, itu yang memang sangat penting sekali untuk dipahami. Kan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lihat tambahan. Kosakata tambahan yang berkaitan dengan jam. Ketika umat ingin bilang misalnya jam 7 tepat, maka tambahkan di akhirnya kata tamaman. As-sa'atus sabi'ah tamaman. Sekarang jam 7 tepat. As-sa'atus sabi'atu tamaman. Tamaman itu tepat sekali, nggak lebih, nggak kurang. Tamam. Tamaman. Kalau umat ingin bilang lewat atau lebih, sekarang jam 7 lewat 7 menit. Maka tambahkan waw. As-sa'atu as-sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Ini terkait dengan kaidah adat ma'dud ya. Khamsu daqa'iq. Asalnya daqiqah, menit. Karena daqiqah muannas maka limanya pakai muzakkar khamsu. Daqiqahnya dijamakkan jadi daqa'iq. As-sa'atu sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Sekarang, misalnya kalau mau tambahin sekarang, tambahin aja al-an di depannya ya. Al-an as-sa'atu sabi'ah tamaman. Sekarang jam 7 tepat. Sekarang jam 7 lewat 5. Berarti tambahin wa. As-sa'atu sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Sekarang jam 7 lewat 5 menit. Kalau umat ingin tambahkan arti kurang, oh sekarang jam 7 kurang 5. Maka tambahannya adalah illa. Umat bilang as-sa'atus sabi'ah illa. Nah, kalau setelah illa unik nih. Kalau setelah illa maka khamsunya pasti wajib fathah. Karena kata yang datang setelah illa fathah. As-sa'atus sabi'ah illa khamsa daqa'iq. Itu aja bedanya dengan waw. Kalau waw ngikutin sa'ahnya, karena waw kan atof ya. Kalau sa'ahnya doma berarti khamsunya doma gitu. Kalau sa'ahnya majur, misal fi sa'ati sabi'ah, ya berarti khamsinya ikut majur. Wa khamsi daqa'iq. Karena waw kan waw atof. Tapi kalau umat gunakan illa yang artinya kurang, maka pastikan setelah illa fathah. Udah begitu aja. Nggak mungkin yang lain. As-sa'atus sabi'ah illa khamsa daqa'iq. Begitu bilangnya. Sekarang jam 7 kurang 5. As-sa'atus sabi'ah illa khamsa daqa'iq ya ukhti. Sekarang jam 7 kurang 5. Sekarang jam 11 kurang 5 nih. Kita bilang al-an as-sa'atul asyirah illa khamsa daqa'iq. Al-an as-sa'atul hadiyah asyirah al-hadiyata asyirah illa khamsa daqa'iq. Begitu ya. Saya ulang lagi. Tepat tamaman, waw lewat atau lebih, illa kurang. Kemudian kalau umat ingin bilang pakai detik, tapi jarang ya. Ngapain juga nyebutin detik. Jam 7 lewat 30 detik. Pakai detik. Ya kalau detik pakainya saniyah. Jamaknya sawani. Contoh aja ya. Ya nggak apa-apa kan buat contoh doang. As-sa'atus sabi'ah. Misalnya lebih 5 detik. Kamu datangnya lebih 5 detik nih kelewatan. Terlambat 5 detik. As-sa'atus sabi'ah. Saniyah. Saniyah itu, saniyah ini buat detik. Bukan saniyah yang kedua ya. Detik itu memang diungkapkan dengan saniyah. Jamannya sawani. Saniyah muannas berarti pakainya khamsu. As-sa'atus sabi'ah. Wa khamsu sawani. Gitu ya. Dijamakan. Sekarang jam 7 lewat 5 detik. Kalau menit pakainya daqiqah, jamaknya daqa'iq. Dulu pernah kita bahas daqiqah.
di pelajaran 1 ya, jilid 1. Tapi saya sampaikan nanti Ummahat ya, ini semua yang kita pelajari ini tiba-tiba nanti ada di pelajaran yang akan kita bahas di dalam kitab Durusul Lughah. Kalau nggak salah, kalau nggak pelajaran 9, 10 deh. Nanti tiba-tiba ada jam banyak banget, tapi nggak dijelaskan sama penulis kaidahnya. Kenapa enggak? Karena mirip dengan adat tartibi, seolah-olah apa? Dulu sudah disampaikan oleh ustadznya ketika dipelajari tentang adat tartibi. Kecuali kalau ustadznya nggak menggunakan apa? Ngajar buku Durusul Lughahnya tidak menggunakan kitab panduan yang ditulis oleh penulis. Makanya saya tambahkan ini karena memang ada keharusan saya mengajarkan pada Ummahat tentang jam ini. As-sa'atus sabi'ah wa khamsu sawani. Jam 7 lewat 5 detik. Lewat 5 detik itu, khamsu sawani. Kalau menit ya tadi diganti. As-sa'atus sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Begitu ya. Nah, saya sampaikan di sini 5 menit khamsu daqa'iq, 10 menit asyru daqa'iq. Kalau misalnya umat bilang lewatnya 15 menit, kalau seperempat menit, bilang aja rubu pakainya, biar gampang. Ya, tapi kalau umat pakai yang adat tartibi yang kita penggunaan kaidah adat ma'dud yang sudah kita pelajari, khamsata asyrah kan begitu ya, atau khamsata asyar khamsata asyar boleh. Umat bilang as-sa'ah as-sabi'ah lewat 15 menit. Wa khamsa asyrata, karena kan bertolak belakang ya. Wa khamsa asyrata daqiqatan. Boleh begini bilangnya, jam 7 lewat 15. Atau kalau mau simple pakai rubu aja. As-sa'atus sabi'ah war rubu'. Gitu aja udah, war rubu'. Kalau pakai ilah tinggal ganti fathah. Illar rubu'a gitu. As-sa'atus sabi'ah war rubu'. Sekarang jam 7 lewat 15. Atau kalau pakai khamsa asyrah boleh, nggak apa-apa. Tinggal umat pilih aja kira-kira yang mudah mana. Karena kita sudah belajar angka 10 sampai 20. Kalau 20 menit Ustaz pakai asyrun. As-sa'atus sabi'ah wa asyruna daqiqah. Gitu bilangnya. Sekarang jam 7 lewat 20. Wa asyruna daqiqah. Wa asyruna daqiqah. Kalau 30 Ustaz ya tinggal salasuna daqiqah. 40 arba'una. Itu belum dipelajari ya, tapi tinggal diikuti aja. Salasun, arbaun, khamsuna, sittuna, itu tambahannya kalau umat ingin gunakan. Kalau tidak mengapa, cukup sampai 20 aja. Nanti 30, 40 akan dibahas berikutnya. Tapi bocoran aja, kalau umat ingin gunakan 30 menit, lewat 30 menit, maka di sini jelaskan ya, di bawahnya saya sampaikan pakai nisf, itu gampangnya. Pakai apa? Nisf itu setengah. Tuh dia. Al-an as-sa'atus sabi'ah wan nisf. Gitu bilangnya Umar. Sekarang jam 7 lewat family 2. Maksudnya kan pesen untuk paket family 2 ya. Paket family 2 kan isinya 50. 1 gitu maksudnya. Ya. Sebentar. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Bu Amsi, insyaallah. Bagaimana Bu Amsi? Family 2 paket. Afwan Ustadz, ini lagi ada tamu, salah antar. Iya, baik, barakallahu fiik. Maaf saya matikan dulu ya, Mik. 6. Iklan dulu sejenak ya, Umar ya, biar nggak ngantuk mungkin tadi. Ya, silakan. As-sa'ah, Umar bilang as-sa'atus sabi'ah wan nisf. Bilang nggak begitu? Wan nisf. Gitu. Kalau jam 7 lewat setengah. Kalau ilah ya tinggal diganti dengan apa? Illan nisf, begitu ya. Illan nisf, wan nisfu. Nisfu Sya'ban ya, pertengahan Sya'ban. Ini lewat setengah ini. Kalau menggunakan salasun ya juga boleh. Ini bocorannya aja. As-sa'atus sabi'ah nanti dipelajari ya. Kalau salasun sampai tis'un ada pembahasannya. Tapi gampangnya gini. As-sa'atus sabi'ah kalau umat ingin bilang 30, kan 3 itu salasah. Kalau mau 30 tambahin aja waw dan nun. Salasun gitu. Salasuna daqiqah. Ini bocoran aja. Walaupun nanti dibahas insyaallah di pelajaran berikutnya ya. As-sa'atus sabi'ah wa salasuna daqiqah. Kalau 40 ya berarti arba'una daqiqah. 50 khamsuna daqiqah dan seterusnya. Nah, beginilah Ummahat cara kita mengungkapkan ungkapan jam dalam bahasa Arab. Tentunya pemahaman itu tidak cukup. Pemahaman saja masih tidak cukup, namun akan lebih sempurna dengan kita langsung mempraktekannya di dalam sebuah kalimat. Makanya saya contohkan dulu contoh-contoh kalimat berikut ini di bawahnya.
Kemudian nanti akan ada soal buat umat, kerjakan di rumah PR-nya, biar umat murojaah. Kemudian nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya Kamis tentang jam pembahasan PR yang kita bahas sama-sama. Kemudian umat, pelajaran kita dari Suluh Jilid 2 ini tinggal 2 aja. Alaisa kadzalik dan ayyuhuma, itu pembahasan yang sangat singkat sekali. Makanya saya sampaikan nanti akan ada tugas dari umat tentang ungkapan jam ini biar umat murojaah sesuai dengan yang dipelajari hari ini, dipahami, dihafalkan ya. Kemudian nanti hari Kamis kita bahas sama-sama PR-nya. Baru kemudian nanti kita bahas alaisa kadzalik dan ayyuhuma yang sangat singkat sekali. Nanti kemudian insyaallah umat libur dulu, kemudian nanti akan ada ujian terkait dengan ini semua ya. Bismillah ta'ala. Baik, begini cara kita mengungkapkannya, saya ulang lagi. As-saatus sabi'ah tamaman. Jam 7 tepat. As-saatus sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Jam 7 lewat 5 menit. As-saatus sabi'ah illa khamsa daqa'iq. Jam 7 kurang 5 menit. Pakainya illa selalu setelahnya fathah. As-saatus sabi'ah wa khamsu sawani. Sekarang jam 7 lewat 5 detik. Sawani jamak dari saniyah. As-saatus sabi'ah wa khamsa asyrah daqiqah. Sekarang jam 7 lewat 15 menit. Atau umat bilang as-saatus sabi'ah war rubu'. Rubu' itu 15 menit. As-saatus sabi'ah wa isyruna daqiqah. Sekarang jam 7 lewat 20 menit. Ya, 20 menit. As-saatus sabi'ah wan nisf. Sekarang jam 7 lewat setengah. As-saatus sabi'ah wa salasuna daqiqah. Sekarang jam 7 lewat 30 menit. Baik, ini cara kita mengungkapkan ungkapan jam. Saya hapus ya biar tidak menghalangi gambar. Ustadz tanya Ustadz. Boleh, silakan. Boleh tanya Ustadz. Boleh, silakan. Silakan. Daqaiq itu jamak dengan mufrad atau muzakkar dengan muannats ya Ustadz? Maksudnya? Daqaiq itu jamak dari daqiqah. Dia jamak taksir. Terus kalau khamsu kan dilihatnya ke mufradnya bukan ke jamaknya. Ada tartibi itu ngelihat takala apa? Mufradnya. Paham Ibu? Mufradnya muannas kan daqiqah? Ya? Ya, karena mufradnya muannas maka digunakan khamsa asyarah daqiqah. Khamsanya muzakkar karena bertolak belakang kesatuan dengan kata yang dibilangkan. Jadi yang dilihat itu lihat pada bentuk mufradnya, jangan dilihat pada bentuk jamaknya. Begitu Bu Lindawati. Iya, Ustaz. Paham ya? Dan untuk angka 11 sampai 20 sebagaimana telah kita pelajari, ma'dudnya dia mufrad, enggak usah dijamakkan karena sebagai tamyiz. Daqiqatan, khamsa asyarah daqiqatan, isyruna daqiqatan. Begitu Bu Linda. Bisa dipahami ya? Baik, ada lagi yang lain? Jadi berlawanan ya Ustadz. Kenapa Bu? Jadi berlawanan, jadi dilihat dari mufradnya, mu'annas gitu. Betul. Berlawanan, muzakkar. Iya, khamsa muzakkar karena berlawanan Bu, berlawanan datangnya. Datangnya apa? Berlawanan. Daqiqah mu'annas. Seperti adat ma'dud ya. Betul, sama dengan adat ma'dud, berlawanan. Sahih. Angka satuannya berlawanan. Begitu ya. Langsung aja. Ya, jazakallah. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini kosakata tambahan keterangan waktu yang bisa kita gunakan untuk menggunakan jam. Sobahan, pagi. Naharon, siang. Masaan, sore. Lailan, malam. Contoh ya, umat kan ingin bilang jam 7. Jam 7 itu ada pagi, ada malam. Benar gak? Iya kan? Ada pagi, ada malam kan? Ustaz, nggak usah jauh-jauh, pakai aja jam 19 Ustaz. Boleh aja, coba kepanjangan Umahat. 19 nanti sampai jam 24. Nggak usah pakai itu. Orang-orang juga jarang bilang jam 19 sekarang. Enggak. Jam itu sama sampai 12. Boleh aja umat bilang sekarang jam 19. 19 berarti kan jam 7 malam. Nah, tapi kalau umat yang gunakan sekarang jam 7 malam atau jam 7 pagi nih. Tinggal tambahin. Kalau pagi ya as-saatus sabi'ah sobahan. Akhirnya tambahin gitu. Kalau malam as-saatus sabi'ah lailan, tinggal tambahin gitu aja akhirnya. Sama dengan jam 1. Jam 1 tuh ada jam 1 pagi, ada jam 1 siang Ustaz. Mana? Tinggal tambahin as-saatul wahidah naharan, jam 1 siang.
Kalau misalnya pagi, as-sa'atul wahidah sobahan. Tapi nggak usah pakai ini juga orangnya udah tahu. Kalau seandainya kita mengungkapkannya langsung ya pada dia. As-sa'atul wahidah, jam 1 sekarang. Ya kecuali kalau Mak ingin jelaskan maksudnya jam 1 pagi besok gitu. Besok jam 1 pagi kita pergi. Insyaallah godan ya sana habu ila Bogor masalan fi sa'atil wahidah sabahan. Nanti kita akan pergi pada jam 1 pagi. Boleh tambahkan seperti itu untuk menekankan ya pagi, siang, sore. Tinggal tambahin aja akhirnya sabahan, naharon, lailan, masaan. Nah, berikut contoh ungkapan jam. Lihat ya contohnya. Umat tanya pada temannya, sekarang jam berapa wahai saudaraku? Baik, ungkapan adalah kami sa'atul ana ya akhi. Begitu caranya. Kami sa'atul ana ya akhi. Bedakan dengan ungkapan kam sa'atan. Apa bedanya yo? Siapa yang tahu? Apa bedanya kami sa'a dengan kam sa'atan? Saatan jamnya ya. Iya betul. Berapa jam? Iya benar, berapa jam? Bagus sekali. Kalau kam sa'atan berapa jam? Asan. Tapi kalau kami sa'atu, kamnya itu kan sukun tuh, karena bertemu dua sukun jadi kami sa'atu artinya apa? Jam berapa? Jam berapa? Paham bedanya ya? Saya ulang nih pelan-pelan. Itu idopa ya Ustaz? Kamis sa'atu itu idopa ya Ustaz? Bukan idofah. Mubtada khobar. Kamnya mubtada, sa'anya khobar. Ya, khobarnya boleh. Kebalik afan. Kamnya khobar, sa'anya mubtada. Karena kan pertanyaan. Sebagai apa? Kata tanya yang dikedepankan. Bukan mubtada. Kam as-sa'atu. Jam berapa? Kan gitu. Jam itu berapa? Maksudnya apa? Jam berapa? Gitu ungkapannya. Kamis sa'ah. Kalau ini kamsa atan sa'anya sebagai tamis. Berapa jam? Berapa jam apa? Berapa jam ya tazhabu atau zahab ila suq, berapa jam kamu pergi ke pasar gitu ya. Bedanya ya, perhatikan. Bukan idofa, Bu. Kalau idofa kamsaati dong jadinya, ya kan? Iya. Iya. Paham ya? Ini mubtada khobar. Oh, tanda matinya kenapa Ustadz? Kamu itu kan mati, jadi kamis ya? Iya, karena ketemu dua sukun. Kalau ketemu dua sukun, maka sukun pertama diapain? Dikasrahkan kan? Iya. Ketemu al gitu? Iya, ketemu al. Kan kamnya sukun ya Bu ya? Sukun kan? Iya. Sa'nya, alif lamnya kan sukun juga kan? Iya. Iya. Asalnya kam as-sa'atu gitu. Cuma nggak enak aja, bacanya kan tidak pas ya. Kalau ada kedua-dua sukun, maka jadikan apa? Harokat dulu sebelumnya. Kami sa'atu gitu ya. Paham Ibu ya? Karena dia marfu karena ini ya, jam berapa gitu ya Ustaz? Dia marfu karena sebagai mubtada. Saya bilang tadi. Khobar. Mubtada. Kamnya khobar. Kamnya khobar. Itu kenapa jadi sa'atu? Maksud saya sa'atunya itu karena dia ditanyanya jam berapa, bukan berapa jam gitu ya Ustaz? Iya benar Ibu, jam berapa? Sahih, karena begitu. Sahih. Bukan berapa jam. Yang dibilang kam khobariyah itu kayak mana Ustaz? Kenapa Ibu? Kalau dibilang kam khobariyah gitu kayak mana itu? Yang kam, ada kam yang pertanyaan, ada kam khobariyah menunjukkan misalnya Ibu untuk menunjukkan yang setelahnya kasroh. Kam kita bin yang itu loh, yang berapa banyaknya buku. Ini beda lagi ya kalau ini, berapa banyaknya buku. Berapa banyaknya. Iya. Kalau ini kan kamnya semakan kata tanya aja biasa, berapa. Kam biasa, isim biasa. Ya, makanya setelahnya kata tanya, isim tanya. Namanya kata tanya ini ya. Isim istifham tapi setelahnya dia marfu sebagai mubtada. Begitu ya Bu ya. Baik. Ya, istifham ya. Ya, ahsan. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau Ibu ingin tanya jam berapa sekarang, bilang aja kami sa'atul an ya ukhti. Kami sa'atul an ya akhi, gitu ya. Nanti dia menjawab, misal al-an as-sa'atul wahida wa nisfu naharan. Al-ana as-sa'atul wahida wa nisfu naharan. Sekarang jam berapa nih? Jam 1 lewat setengah siang. Contoh lain ya. Kam sa'atul ana ya ukhti. Kam sa'atul ana ya ukhti. Jam berapa sekarang wahai ukhti? Al-an
As-sa'atul khamisah illa ruba'a masa'an. Sekarang saya pakai illa biar umat paham ini. Setelah illa jangan lupa fathah ya. Ingat ini. Al-an sa'atul khamisah illa ruba'a masa'an. Sekarang jam 5 kurang 15 menit. 15 menit sore. Sorenya tambahin aja begitu ya. Lewat 15 kurang 15 menit maksudnya ya. 15 menit sore. Al-an sa'atul khamisah illa ruba'a masa'an. Contoh lain, fi ayyi sa'atin raja'ta minal madrasah. Nah, kalau fi ayyi sa'atin, lihat artinya pada jam berapa? Fi ayyi sa'atin, di jam berapa? Kan di ini ya, sa'ahnya masuk kata ayu. Sudah kita pelajari ya, ayu setelahnya majul. Fi ayyi sa'atin, seperti umat bilang, fi ayyi masjidin anti, kamu di masjid mana? Sama dengan ini, fi ayyi sa'atin, di jam mana? Maksudnya di jam berapa? Pada jam berapa? Raja'ta minal madrasah, kamu kembali dari sekolah? Dijawab, raja'tu minal madrasah fi sa'ati salisa wa khamsi. Nah, ini salah nih harokatnya. Maaf ya. Wa khamsi, karena salah wau, ikutin sebelumnya. Raja'tu minal madrasati fi sa'ati salisa wa khamsi daqa'iq. Aku pulang dari sekolah pada jam 3 lewat 5 menit. Raja'tu minal madrasah fi sa'ati salisa wa khamsi daqa'iq. Contoh lain. Mata zahabta ila suqi ya ummi. Mata zahabta ila suq. Mata zahabti afan. Mata zahabti ila suqi ya ummi. Kapan kamu pergi ke pasar wahai ummi? Umminya bilang, zahabtu ila suqi fi sa'ati sabi'ati sabahan. Aku pergi ke pasar pada jam 7 pagi. Nah, ini beberapa contoh ungkapan jam umahat yang bisa nanti umat murojaah di rumah. Karena akan ada tugas terkait dengan ini, silahkan dipikirkan bagaimana ya jawab soal-soal ini di rumah murojaah. Karena nanti akan kita lanjutkan di hari Kamis bismillah ta'ala bagi pertemuan kita untuk mengungkapkan lanjutan tentang latihan ungkapan jam. Nah, di sini ada keterangan apabila kita ingin mengungkapkan jam dengan kata lebih sebagaimana sampaikan tadi ya, maka kata yang ditambahkan adalah huruf waw dan harokat pada kata setelahnya mengikuti keadaan harokat pada kata sebelumnya. Ini tambahan keterangannya ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kalau umat ingin bilang lebih, maka pakai waw. Nah, kata yang datang setelah waw itu ngikutin sebelumnya. Adapun kalau kita ingin mengungkapkan kata kurang, jam 7 kurang, maka pakainya illa. Dan kata yang datang setelah illa itu dalam keadaan fathah. Dan kata yang datang setelah illa itu namanya disilakan dengan mustasna. Itu ada pembahasan berikutnya. Intinya gampangnya kalau setelah illa fathah gitu aja. Cuma namanya apa ustaz setelah illa? Namanya mustasna, istilahnya begitu. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus ya tentang itu. Nama istilahnya aja mustasna. Tapi untuk sementara ini umat tahu aja setelah ilah jadikan dia harokatnya fathah. Nah, untuk melancarkan kaidah pengungkapan jam ini, saya sarankan untuk tidak malu dalam bacakannya sama temanmu di kelas dan perbanyak latihan mengenai kaidah ini bersama ustadzmu di kelas. Nah, umat mata Allah Subhanahu wa taala, untuk melancarkan tentang kaidah ini makanya saya sudah berikan pada umat soal nanti di rumah dikerjakan terkait dengan jam al-wajib manzili an kaidah islubi sa'ah. PR tentang kaidah uslub sa'ah. Soalnya ini yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal berikut ini bi kitabatil arqamil waridah dengan angka yang disebutkan amamal jumlatin bi uslubis sa'ah, di depan kalimat dengan angka jam. Contoh. 1. Zahabtu ilal madrasati fi sa'ah sobahani, sudah angkanya nih ada jam 6.45. Silahkan sebutkan seperti apa. Jangan lupa pakai harokat ya. Raja'tu minal madrasati fi sa'a naharon. Sudah ada sebutnya ini jam 10. Ini ada titiknya ya, bukan jam 1 nih. Ada 1 titik. Jam 10 lewat 5. Bagaimana bilangnya? Jam 12. Jam 5 lewat 15. Jam 11 lewat 8. Nah, bagaimana umat ungkapkannya? Dikerjakan di rumah, kan ini buat murojaah biar lancarkan. Coba hafalkan dulu 1 sampai 12 ya. Kemudian coba jawab ini, diusahakan coba jawab deh. Saya coba mau jawab nggak lihat buku dulu, baru kemudian kalau sudah selesai umat lihat buku, benar gak ya tadi jamnya, oh ternyata salah, tinggal koreksi sendiri, baru kemudian dikumpulkan ke saya ya, semuanya dikumpulkan ke saya. Kemudian yang kedua, ajib anil as'ilatil atiyah, jawab soal berikut ini. Kami sa'atul ana ya ukhti.
Jam berapa sekarang wahai ukhti? Uma jawab, sekarang jam 3.30. Bagaimana ungkapannya? Pokoknya semua tadi ada di penjelasan saya ya, dan bisa lihat di dalam kaidah yang sudah saya tulis. Kami sa'atul ana ya ukhti. Jam berapa sekarang wahai ukhti? Sekarang jam 9.50 malam. Bagaimana bilangnya? Fi ayyi sa'atin raja'ati minal masjidi. Pada jam berapa? Ini kalau ini bilangnya pada jam berapa kamu kembali dari masjid? Bilang nanti 4.13. Bagaimana bilangnya? Fi ayyi sa'atin dhahabti ila-suq. Pada jam berapa kamu pergi ke pasar? Dan seterusnya. Silakan dijawab sesuai dengan jam yang sudah disediakan. Adapun terakhir adalah tarjim hadil jumlah bil lughatil arabiyyah. Coba terjemahan kalimat ini dengan bahasa Arab. Sekarang jam 8.30 pagi. Anakku pergi ke sekolah pada jam 7 pagi dan kembali dari sekolah pada jam 12 siang. Toko yang di depan jalan itu buka pada jam 9 pagi dan tutup pada jam 5 sore. Kan saya bilang tadi, untuk biar melancarkan kaidah jam bagaimana caranya? Banyak lah latihan. Ya, silakan ya dikerjakan latihannya di rumah. Kemudian dikumpulkan yang terakhir di hari Rabu. Ustaz boleh bertanya nggak Ustaz? Boleh Bu Titut, silakan. Itu kenapa kan kata Ustaz kalau daqi'atu dan jamaknya daqa'iqah, kenapa pas yang 20 menit pakai mufrad tapi nggak pakai jamak, sedangkan yang khamsatu pakai jamak? Jawabannya karena terkait dengan kaidah adat ma'dud Bu Titut. Kan udah kita pelajari kaidah adat ma'dud untuk angka 3 sampai 10 bagaimana? 3 sampai 10. Ma'dudnya jamak. Jamak. Sedangkan mulai dari 11 20 betul sampai 20 mufrad. Iya, makanya kan ini terkait ya. Makanya kenapa sih penulis menyampaikan pada kita kaidah adat ma'dud dulu 11 sampai 20 baru adat tartibi kan, terus kemudian diminta kepada para guru untuk mengajarkan tentang jam gitu kan. Karena penulis nggak menyampaikannya, udah terlanjur ditulis bukunya, cuma nggak disebutkan tentang jam. Kenapa sih? Karena angka pengungkapan jam itu terkait dengan adat tartibi dan terkait dengan apa? Adat ma'dud. Ya, makanya saya bilang tadi, nah, ini terkait dengan adat ma'dud. Nah, kalau 3 sampai 10 ma'dudnya jamak, Bu. Ma'dudnya apa? Jamak majrur. Jamak majrur karena sebagai mudhof ilaih, ya. Kalau di atas 20 termasuk sampai 100 gitu itu tetap mufrad ya Ustaz? Iya benar, sahih Bu. 11 sampai 99. Cuma kita sampai baru 20 nih. 20 aja dulu deh, jangan banyak-banyak. Tapi kalau Ibu tadi sampaikan ya benar memang 11 sampai 99 bahkan. 100 mufrad tapi enggak jadi fathah dia tapi kasroh, kan udah kita pelajari mi'atu rojulin gitu kan. Ya, sampai 99 aja, enggak sampai 199. Ma'dudnya mufrad. Ya. Mufrad, kemudian mansub nakirah, itu tandanya. Mansub itu apa mansub? Fathah nakirah. Ini bedanya. 3 sampai 10 ma'dudnya jamak majrur karena sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Mudhof ilaih. Ya Ustaz, boleh tanya ya Ustaz. Adapun tar dulu. 11 sampai 19 ma'dudnya mufrad mansub nakirah. Ma'dudnya mufrad mansub nakirah karena kedudukannya sebagai apa namanya? Tamyiz gitu ya. Nama istilahnya. Ya, Baik, silakan Afan, silakan Bu Linda. Fadhal. Ya Ustaz, maaf tadi saya kurang ngerti yang pelajaran fi ayyi saati rojaat minal madrasati. Udah itu jawabannya wa khamsu. Kenapa wow itu kan atau kenapa khamsu enggak khamsi mengikuti itu? Tadi kan saya sampaikan ya. Saya sampaikan ini saya salah tulis Bu. Saya salah tulis ini. Yang betul khamsi. Saya bilang apa? Khamsi. Oh ya, makanya kurang dengar khamsi ya Ustaz ya. Betul Bu Linda malah, Masya Allah, sahih, benar Ibu. Harusnya ngikutin kan Ustaz. Ini kesalahan manusia biasa ya Bu. Kalau Bani Adam khoto, ya setiap anak Adam pasti salah. Walaupun Ustaz juga kadang-kadang suka salah. Ya. Begitu ya Bu. Khamsi, daqaiqa. Oh, ikoknya tetap iko ya. Karena dia kan mamnu minas shorof kan. Jamak setelahnya lebih dari 2 huruf. Tanda majurnya pakai fathah bukan pakai kasrah begitu. Makanya daqaiqa. Oh iya. Karena mamnu ya. Oh. Iya, mamnu karena dibilang seperti mu'annas di awalnya jadi saya pikir dia ikutin mu'annas. Enggak. Iya, enggak begitu.
Ya. Bingung jadinya dua Tanya. anak jamak. Silakan Bu Cicik, fadhali. Makasih jazakallahu khairan. Ya, wayaki ya Bu Linda. Fadhali ya Bu Cicik. Penulisan jam yang dengan angka ditulisnya tidak dari kiri ke kanan ya Ustaz, dari kanan ke kiri ya Ustaz. Iya betul, Ahsan, dari kanan ke kiri. Maksudnya gimana? Jam 10 Yang mana sih yang tadi Ustaz tulis di soal. soal? Yang dalam kurung di soal. Nih, jam 10 lewat 5. Jadi kiri kanan, bukan kanan kiri. Salah. Iya, dari jadi dari kiri ke kanan ya Ustaz. Benar, ini jam 6.45 kiri ke kanan. Untuk angka itu sama, Bu. Ya, sama. Ibu bilang tahun 2002. 2002. Gini, bukan sama ini 2002, 2004. 2015 ya. 2015 gini, bukan Ibu dibalik. Bukan dibalik, jadi gimana tuh? 1502. Ini bukan gini, salah. Angka itu kaidahnya sama dengan bahasa kita. Dari apa? Kiri ke kanan. Ini untuk angka tulisannya. Jadi mana? Dari kiri ke kanan. Iya. Oh, dari kiri ke kanan. Tapi adapun untuk bagus sekali pertanyaan Bu Cicik nih, Masya Allah bagus sekali. Kalau misalnya kita ingin baca satu kata atau kalimat dari kanan ke kiri. Ya, adapun angka kita bacanya dari kiri ke kanan. Ibu bilang misalnya 346, berarti gini 345. Coba aja deh, nggak usah jauh-jauh, lihat aja pada pada halaman Al-Quran, coba lihat. Halaman. Ya kan, halaman. Ya kan, di halaman kan gitu. 1245. Kan bukan dibalik kan, ini bukan 5, 4, 2, 1, bukan, tapi 1, 2, 4, 5. Paham ya Bu Cicik ya? Jadi angkanya itu dari kiri ke kanan. Bukan kanan kiri, bukan kiri ke kanan. Hati-hati, ini ada titik. Ini ada titiknya ya, ini jam 10 lewat 5, jam 2 itu. Yang nomor 2 ini bukan 1 nih. Jangan sampai kayak yang saya baca itu ada status lucu. Masa di Arab ada mata uang 0 kan gitu ya. Padahal itu angka 5 ya. 5. 0 itu pakai titik. Ya, 0 itu pakai titik kalau dalam bahasa Arab. Satu lagi ya Ustadz. Silakan ya Bu. Pada jawaban sekarang jam 1:30 siang. Itu kedudukannya gimana ya Ustaz? Sekarang jam 1 lebih, saya tulis dulu bagaimana? Al-ana as-sa'atul wahidah wa nisfu naharan. Al-ana as-sa'atul wahidah wa nisfu naharan. Nah, bagaimana kaidahnya untuk kedudukannya? Silakan Ibu. Tahu? Kalau nggak tahu ya saya sebutkan. As-sa'atul wahidah dia sebagai mubtada. Ya. Al-wahidah sebagai naat, ngikutin ya. An-nisfu ya, an-nisfu dia sebagai ataf dari kata sa'ah karena ngikutin apa? Dhammah. Dia ataf. Naharon dia mansub sebagai zorof zaman. Al-ana di sini ya keterangan waktunya dia juga zorof. Kemudian khobarnya mana Ustadz? Khobarnya khobar yang dibuang untuk angka pengucapan jam. Apa? As-sa'atul wahidatu disebutkan mustaqirratun, ada yang dibuang begitu Bu khobarnya. Ada apa yang dibuang? Ya, ada satu khobar yang dibuang. Ada sebagian mengatakan khobarnya ada pada zorof ini, dibilangnya sebagai khobar al-annya. Al-an sebagai khobar keterangan tempat, keterangan waktunya, zorofnya. Ya, silakan boleh Ibu bilang al-an. Ya, boleh sebagai khobarnya seperti ini, al-annya zorofnya bisa sebagai khobar khusus buat saya. Atau sebagian mengatakan as-sa'atul wahidah khobarnya dibuang karena sebagian nanti ada pembahasan lagi. Satu dalam kalimat bahasa Arab khobar itu boleh dibuang kalau maksudnya sudah bisa diterima. Sudah jelas. Paham begitu ya Bu? Nah, insyaallah Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ibu. Silakan mau pakai khobarnya di al-an juga nggak apa-apa. Bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah Bu Cicik. Dua-duanya bagus pertanyaannya. Sesudah waw udah aja di ataf gitu ya Ustaz. Iya, udah waw ataf, makanya setelah waw ngikutin deh harokatnya sebelumnya, begitu Bu. Tapi kalau kalau pakainya illa, kalau Ibu pakainya illa berarti bagaimana? Setelahnya? Iya, mesti mansub. Iya, setelahnya mansub, sudah pasti harus mansub.
Nanti kalau dibilang kedudukan sebagai apa Ustadz? Namanya mustasna, istilahnya gitu ya. Tapi Ibu nggak usah pakai istilah juga nggak apa-apa. Cuma kalau ingin tahu yang namanya mustasna, nanti dibahas kok, ada pembahasannya lebih khusus. Mustasna. Kecuali. Pengecualian, betul, kecuali. Kayaknya Bu Linda udah tahu banyak ini Bu Linda sebetulnya. Masya Allah. Enggak lah, kan Ustadz yang bilang dulu. Enggak, belum pernah saya bilang. Belum pernah, ini baru ini bilang. Baru. Ibu satu. Iya, boleh nggak apa-apa. Hasan. Barakallahu fiik ya Bu Rinda, Masya Allah. Mustasna namanya. Pengecualian, betul. Baik, cukup ya sampai sini. Silakan di murojaah di rumah. Saya berikan soalnya langsung Tapi dikirimkan. nggak usah dinilai ya Ustadz, banyak kali PR-nya. Iya, nanti kita bahas sama-sama deh. Ya, tapi nggak apa-apa. Boleh. Nanti kita bahas sama-sama aja langsung di Kamis. Iya. Baik, demikian. Yang mengumpulkan dikumpulkan, yang tidak juga tidak mengapa. Nanti kita bahas sama-sama di hari Kamis. Baik, demikian saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Semoga umat senantiasa diberikan istiqomah, semangat dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.